Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen IT, SIM, dan Komunikasi Pendidikan. Di sini kami beranggotakan Ismat Taufik, Rizka Nurlailani, Siti Inayah, dan saya sendiri Yusfika Permatasari. Pengertian sistem informasi manajemen. Nah, untuk yang pertama kita bahas mengenai pengertian lebih dahulu ya. Menurut para ahli diantaranya, 1. SIM adalah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi-organisasi. Menurut Kroenke David tahun 1989. Yang kedua, SIM merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan, operasi secara efektif, dan pengendalian. Menurut Stoner tahun 1996. Nah, dari definisi-definisi tadi dapat tarik kesimpulan bahwa SIM adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Yang kedua, konsep dasar sistem informasi manajemen. Untuk yang pertama yaitu konsep dasar sistem. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Untuk yang kedua, konsep dasar informasi. Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang kedua, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketiga, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang keempat, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Adapun peran sistem informasi manajemen dalam organisasi. Yang pertama, perannya yaitu inisiasi dan perancangan sistem informasi strategis, perencanaan, pengembangan, dan pengendalian infrastruktur, menggabungkan internet dan e-commerce ke dalam bisnis, mengelola integrasi sistem termasuk internet, intranet, dan extranet, kerjasama dengan tingkat eksekutif dalam menjalankan bisnis,
mengelola outsourcing. Secara proaktif menggunakan pengetahuan bisnis dan teknologi untuk menggali ide-ide inovatif tentang teknologi informasi, menciptakan aliansi bisnis dengan vendor dan IS departemen dalam organisasi lain, menyediakan lingkungan komputasi yang baru sebagai tambahan dari fungsi tradisional pengelolaan keamanan sistem, pengembangan dan perawatan operasional komputer. Peran SIM dalam pengambilan. Peran SIM pada pengambilan keputusan di dalam organisasi. Dukungan sistem informasi manajemen pada pembuatan keputusan dalam suatu organisasi dapat diuraikan menurut 3 tahapan proses. Dukungan sistem informasi manajemen pada pembuatan keputusan dalam suatu organisasi dapat diuraikan menurut 3 tahapan proses pembuatan keputusan, yaitu pemahaman, perancangan, dan pemilihan. Dukungan SIM biasanya melibatkan pengolahan file komputer maupun non-komputer. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan. Jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu. Thank you for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.